Oke, mulai ya, Jadi, guys. oke, mau mulai. Oke. Selamat pagi Bu Setia dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok chapter 12 dan 13 akan mempresentasikan mengenai Natural and Guided Cultural Evolution and Assessing Culture and Leading Plant Change, Deciphering Culture. Nah, teman-teman, di sini anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Laurencia Octavia, dengan NIM 2022-60129. Kemudian ada rekan saya dengan NIM 2022-60269 atau Rahman Faizi. Kemudian ada Komang Agastya Dipa Wirawan dengan NIM 2022-60279 dan Deborah Andira Harjono dengan NIM 2022-60218. Boleh next slide? Oke, berikutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai chapter 12 yaitu Natural and Guided Cultural Evolution. Boleh di next slide? Nah, teman-teman, jadi di sini pokok pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai founding and early growth. Nah, di sini itu paradigma budaya yang tertanam menjadi kompetensi khas organisasi tersebut, dasar bagi identitas anggota, dan glue atau perekat psikososial yang menyatukan organisasi. Nah, penekanan pada tahap awal ini adalah pada pembedaan organisasi dari lingkungannya dan dari organisasi lain. Kemudian organisasi juga membuat budayanya eksplisit, kemudian mengintegrasikannya sebanyak mungkin, dan mengajarkannya dengan tegas kepada pendatang baru, atau memilih mereka untuk kompatibilitas awal. Nah, budaya dalam perusahaan yang masih muda dan berkembang dengan sukses itu kemungkinan besar akan dipatuhi dengan kuat karena alasan berikut teman-teman. Kayak alasannya pencipta budaya utama masih ada, kemudian budaya membantu organisasi mendefinisikan dirinya sendiri, dan membuat arah ke lingkungan yang berpotensi tidak bersahabat. Kemudian yang terakhir dengan banyak elemen budaya yang telah dipelajari sebagai pertahanan terhadap kecemasan saat organisasi berjuang untuk membangun dan mempertahankan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman, kemungkinan besar usulan untuk secara sengaja mengubah budaya baik dari dalam maupun luar itu akan diabaikan sama sekali atau ditentang keras, teman-teman. Nah, kemudian sebaliknya untuk anggota atau koalisi yang dominan itu akan berusaha untuk melestarikan dan meningkatkan budaya. Nah, satu-satunya kekuatan yang biasanya itu mempengaruhi situasi seperti itu adalah apa? Yaitu krisis eksternal untuk bertahan hidup dalam bentuk penurunan tajam dalam tingkat pertumbuhan, kemudian hilangnya penjualan atau laba, kemudian kegagalan produk utama, hilangnya beberapa orang penting, ataupun beberapa peristiwa lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Boleh di next slide? Nah, kemudian materi selanjutnya itu bagaimana sih budaya berevolusi dalam fase pertumbuhan awal sebuah organisasi. Nah, ini ada 3 teman-teman. Yang pertama, incremental change through general and specific evolution. Kemudian yang kedua itu self-guided evolution through insight. Dan yang ketiga itu managed evolution through hybrids. Oke, kita bahas yang pertama dulu teman-teman, yaitu mengenai incremental change through general and specific evolution. Nah, di sini itu artinya perubahan inkremental melalui evolusi umum dan khusus, teman-teman. Nah, jadi jika organisasi itu tidak berada di bawah terlalu banyak tekanan eksternal, dan jika pendiri atau keluarga pendiri itu bertahan untuk waktu yang lama, kemudian budaya berevolusi dalam peningkatan kecil dengan terus mengasimilasi apa yang paling berhasil selama bertahun-tahun. Nah, evolusi tersebut itu melibatkan dua proses dasar yang akan dijelaskan di slide berikutnya, teman-teman. Boleh next slide? Nah, ini adalah dua proses dasarnya teman-teman, yaitu general evolution sama specific evolution, yang mana ini itu dikemukakan oleh Sahlins and Service pada tahun 1960 teman-teman. Oke, kita ke yang pertama dulu yaitu general evolution, yang mana di dalam sini itu evolusi umum ini menuju tahap pengembangan. Yang berikutnya itu melibatkan seperti diversifikasi, kemudian meningkatnya kompleksitas, kemudian tingkat diferensiasi dan integritas yang lebih tinggi, dan sintesis
kreatif ke dalam bentuk-bentuk baru dan lebih kompleks. Nah, di sini tuh pertumbuhan subkultur, diversifikasi kebudaya makro lainnya, penuaan dan pensiun bertahap dari kelompok pendiri, beralih dari kepemilikan swasta ke publik, dan bergabung dengan atau mengakuisisi perubahan lain yang semuanya itu menciptakan kebutuhan akan struktur baru, sistem tata kelola baru, dan penyelarasan budaya baru, teman-teman. Nah, meskipun ada sejumlah model yang telah diajukan untuk evolusi semacam itu, kita masih perlu melihat lebih banyak kasus sebelum salah satu model ini benar-benar dapat divalidasi, teman-teman. Yaitu menurut Adisis tahun 1990, kemudian Aldrich and Rolf pada tahun 2006, kemudian Chandler pada tahun 1962, kemudian Gersik pada tahun 1991, kemudian Greiner pada tahun 1972, kemudian Tussman and Anderson pada tahun 1986. Nah, prinsip umum dari proses evolusi general ini adalah bahwa sebenarnya budaya perusahaan itu secara keseluruhan akan beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan struktur internalnya. Nah, asumsi dasar yang mungkin dipertahankan itu tetapi bentuk kemunculannya dapat berubah, kemudian menciptakan pola perilaku yang baru yang pada akhirnya itu mengubah karakter asumsi dasar tersebut. Misalnya kayak diisi. Nah, asumsi bahwa seseorang harus menemukan true debate dan selalu do the during thing berevolusi dari perdebatan yang didasarkan pada logika murni menjadi perdebatan yang didasarkan pada perlindungan wilayah kekuasaan dan organisasi seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah specific evolution. Nah, evolusi spesifik ini dihasilkan dari adaptasi bagian tertentu dari organisasi dengan lingkungan khusus mereka dan dampak peningkatan keragaman budaya makro pada budaya inti. Nah, jadi ini adalah mekanisme yang menyebabkan organisasi di industri yang berbeda itu melakukan hal yang sama, teman-teman, yang mana mereka mengembangkan budaya industri yang berbeda dan menyebabkan subkelompok mengembangkan subkultur yang berbeda. Misalnya kayak fungsi personalia di sebagian besar perusahaan itu pada awalnya sangat melekat secara lokal dalam budaya perusahaan. Namun seiring dengan berkembangnya pekerjaan menjadi lebih profesional, nah, kemudian pada masa pendudukan kosmopolitan itu semakin banyak manajer dalam fungsi tersebut yang mulai menganjurkan nilai-nilai dan keyakinan profesinya, meskipun hal tersebut menyimpang dari budaya perusahaan, teman-teman. Boleh di next slide? Oke, yang berikutnya adalah self-guided evolution through insight. Nah, di sini itu sebuah organisasi baru biasanya sadar akan budayanya, bahkan jika organisasi tersebut tidak menyebutkan cara kerjanya hal-hal our culture. Nah, mereka juga menyadari bahwa asumsi budaya dan norma yang mereka ciptakan itu bisa saja terjadi digunakan sebagai mekanisme kontrol yang kuat menurut Kunda pada tahun 1952, O'Reilly and Chapman pada tahun 1996. Nah, untuk slide berikutnya, boleh di next. Oke, berikutnya adalah manage evolution through hybrids. Nah, di sini mekanisme sebelumnya itu berfungsi untuk melestarikan dan meningkatkan budaya sebagaimana adanya. Namun terjadi perubahan lingkungan seringkali menciptakan ketidakseimbangan yang memaksa perubahan yang lebih adaptif atau perubahan yang menantang beberapa asumsi yang lebih dalam dari paradigma budaya. Nah, bagaimana sih sebuah organisasi baru itu bisa berprestasi tinggi, berkomitmen pada identitasnya, membuat perubahan seperti itu, teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Oke, jadi salah satu mekanisme perubahan bertahap adalah promosi sistematis terhadap orang dalam yang asumsinya lebih baik, yang disesuaikan dengan lingkungan eksternal baru kenyataan. Boleh di next slide? Oke, materi berikutnya yaitu Transition to Midlife Problems of Succession. Nah, ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, Taking Advantage of Subculture Diversity, kemudian yang kedua ada Change in Technology, dan yang ketiga adalah Culture Change through Inclusion of Outsiders. Nah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai 2 bagian, yaitu Taking Advantage of Subculture Diversity and Change in Technology. Oke, untuk yang Taking Advantage of Culture Diversity itu, di mana kekuatan midlife organization ini terletak pada keragaman subkulturnya. Oleh karena itu, para pemimpin biasanya mengembangkan midlife organization secara budaya ini dengan menilai kekuatan dan kelemahan yang berbeda multikultur
Dan kemudian biasanya itu budaya perusahaan ini terhadap salah satu subkultur itu secara sistematis mempromosikan orang-orang dari subkultur tersebut ke posisi penting dalam kekuasaan, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu change in technology. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh Zuboff pada tahun 1984 dengan sangat kuat itu, kapan sih teknologi informasi dan angka-angka di ruang kendali ini menggantikan ketergantungan pada karyawan data sensorik dalam pembuatan chat, kemudian banyak karyawan yang tidak dapat melakukan transisi dan harus melakukan transisi meninggalkan apa yang menjadi budaya baru mereka. Nah, jadi sebagai langkah awal dalam program perubahan yang terkelola, perusahaan telah menggunakan educational intervention, yang dimana educational intervention ini adalah untuk melakukan hal tersebut memperkenalkan teknologi sosial baru sebagai bagian dari program pengembangan organisasi dengan pengakuan tujuan menciptakan beberapa konsep dan bahasa umum dalam situasi di mana mereka merasa kekurangan asumsi bersama teman-teman. Oke, untuk yang bagian ketiga, culture change through inclusion of outsiders ini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, lanjut di bagian yang ketiga ada culture change through infusion of outsider, yaitu merupakan asumsi bersama yang dapat diubah dengan mengubah komposisi kelompok dominan atau koalisi dalam satu organisasi yang diidentifikasi oleh Kleiner dalam penelitiannya sebagai the group who really matters pada tahun 2003. Di dalam beberapa hal organisasi dan menemukan bahwa hal itu mengikuti pola-pola tertentu. Organisasi mengembangkan perasaan krisis karena penurunan kinerja atau semacamnya karena kegagalan di pasar dan menyimpulkan bahwa dibutuhkan kepemimpinan baru. Versi ekstrim dari hal ini disebut manajemen turnaround yang berubah secara drastis struktur dan proses serta menganut keyakinan dan nilai-nilai yang baru. Namun hal ini juga dapat terjadi dalam beberapa hal. Pemimpin baru bisa gagal dalam 3 hal, yaitu perbaikan yang tidak terjadi, pemimpin baru tidak memberikan penghargaan atas perbaikan yang terjadi, dan atau asumsi pemimpin yang baru terlalu mengancam inti kebudayaan yang masih terkandung di dalam tradisi pendirinya. Nah, versi paling umum dari proses ini adalah mendatangkan kekuatan orang luar atau dalam inovasi untuk mengelola salah satu divisi yang lebih otonom dari organisasi multidivisi. Jadi jika divisi tersebut berhasil, maka akan menghasilkan model baru bagi divisi yang lain untuk mengidentifikasi dan menciptakan kader manajer yang dapat dipromosikan ke posisi yang lebih senior. Dan dengan demikian dapat mempengaruhi bagian utama organisasi. Oke, next slide. Lalu berikutnya ada organizational maturity and potential decline. Oke, ini merupakan keberhasilan yang berkelanjutan menciptakan dua fenomena organisasi yang membuat perubahan budaya menjadi lebih rumit. Yang di sini ada yang pertama, banyak asumsi dasar yang dipegang lebih kuat, dan yang kedua, organisasi mengembangkan nilai-nilai dan cita-cita yang dianut tentang diri mereka sendiri yang semakin tidak sejalan dengan asumsi aktualnya yang mereka gunakan untuk beroperasi. Karena organisasi seperti individu memiliki kebutuhan akan harga diri dan juga kebanggaan. Nah, contohnya ada kecelakaan besar dialami oleh NASA melibatkan dua pesawat ulang-alik, Challenger dan Columbia, mengesampingkan kekhawatiran beberapa karyawan bahwa ada masalah keselamatan. Oke, boleh di next slide. Oke, berikutnya adalah
jenis-jenis dari perubahan budaya. Jadi yang pertama adalah perubahan budaya melalui skandal dan ledakan mitos. Ini kekuatan jika tidak ada yang terjadi untuk mengungkapkan ketidaksesuaian ini, mitos ini akan berkembang yang mendukung nilai-nilai yang dianut, sehingga bahkan membangun reputasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagian besar eksekutif yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih memotivasi penilaian nyata dan proses perubahan berikutnya selain dari platform yang terbakar atau beberapa krisis besar. Tidak ada yang memotivasi penilaian dan program perubahan sampai terjadi kecelakaan besar. Biasanya melibatkan hilangnya nyawa yang menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat disembunyikan, dihindari, atau disangkal. Dan dengan demikian menciptakan skandal publik yang terlihat. Dan skandal ini menciptakan kondisi yang bagi praktik dan nilai baru untuk berperan. Tetapi dalam satu hal, itu menjadi elemen budaya yang baru. Hanya jika menghasilkan hasil yang lebih baik. Setelah skandal atau krisis menyadarkan asumsi dasar dan dinilai tidak berfungsi, pilihan dasarnya adalah antara semacam perubahan haluan atau transformasi pada bagian-bagian budaya yang lebih cepat untuk memungkinkan organisasi menjadi adaptif lagi, atau penghancuran organisasi dan budaya melalui proses reorganisasi total melalui penggabungan, akuisisi, proses perubahan haluan dengan para pemimpin luar, atau proses kebangkrutan. Yang kedua, ada perubahan budaya melalui merger atau akuisisi. Nah, skenario ini lebih mungkin bahwa budaya akan mendominasi dan secara bertahap mengubah atau mengucilkan anggota budaya lainnya. Jadi misalnya dalam penggabungan Hewlett Packard dengan Compaq, meskipun banyak yang merasa bahwa itu benar-benar akuisisi yang akan mengarah pada dominasi dari HP, tapi di kenyataannya tim implementasi ini penggabungan memeriksa setiap proses bisnis di kedua organisasi. Jadi memilih yang tampak lebih baik dan segera memaksanya kepada semua orang. Jadi elemen-elemen dari kedua budaya tersebut diimpor dengan cara ini, yang menjadi tujuan untuk menghilangkan elemen-elemen yang menurut pimpinan HP ini telah menjadi disfungsional dalam budaya HP. Lalu yang ketiga, ada perubahan budaya melalui penghancuran dan kelahiran kembali. Jadi ini merupakan strategi pilihan terakhir ketika perusahaan yang matang menemukan dirinya dalam krisis kelangsungan hidup yang serius. Misalnya ketika dewan direksi atau investor ini mendatangkan orang luar yang kuat untuk memperbaiki situasi yang kemudian disebut sebagai manajer pemulihan, kemungkinan besar kepemimpinan baru ini akan merasa perlu mendatangkan timnya sendiri, dan pada dasarnya menyingkirkan para manajer yang menganut dasar-dasar budaya yang lama. Dengan kata lain, ketika menyingkirkan pembawa budaya utama, biasanya orang-orang lama di tingkat senior, bisa menghancurkan budaya karena Anda menghancurkan kelompok tersebut.
Selama proses tersebut, Dewan Direksi dapat mendatangkan eksekutif yang sama sekali baru, membatalkan sertifikat pekerja, mengatur ulang fungsi, mendatangkan teknologi baru dengan cara lain, memaksa perubahan budaya yang nyata. Oke, next slide. Lalu berikutnya kita masuk ke chapter 13. Deciphering culture, yaitu menguraikan budaya hanya untuk rasa ingin tahu adalah usaha yang samarnya dengan nilai kepribadian atau karakter seseorang. Jadi penilaian lebih masuk akal ketika ada beberapa masalah yang harus dijelaskan atau beberapa isu spesifik yang membutuhkan informasi. Ada beberapa alasan yang sangat berbeda untuk ingin menguraikan atau menilai budaya organisasi. Jadi dari mulai penelitian akademis untuk pengembangan teori hingga kebutuhan praktis seperti membantu siswa memutuskan tempat kerja atau membantu karyawan dan manajer memperbaiki organisasi mereka serta mendukung konsultan dan agen perubahan dalam memfasilitasi program perubahan untuk memecahkan masalah bisnis. Oke, next slide. Oke, yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada deciphering from the outside. Jadi menguraikan dari luar. Jadi bukan hanya etnografer atau peneliti saja yang perlu menguraikan budaya pada suatu organisasi. Para pelamar pekerjaan, pelanggan, dan jurnalis juga memiliki kebutuhan dari waktu ke waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam sebuah organisasi tertentu. Mereka tidak perlu mengetahui totalitas dari budaya tertentu, tetapi mereka perlu mengetahui beberapa esensi sehubungan dengan tujuan mereka. Versi paling umum dari kebutuhan ini adalah mahasiswa lulusan perguruan tinggi yang ingin tahu mengenai apakah mereka akan bekerja di organisasi tertentu atau tidak. Sehingga memungkinkan mereka akan yang poin pertama mengunjungi dan mengamati, lalu mengidentifikasi artefak dan proses yang rumit, dan juga menanyakan kepada orang dalam mengapa suatu hal dilakukan seperti itu. Mengidentifikasi nilai anutan yang menarik dan menanyakan bagaimana penerapannya di dalam organisasi. Dan juga cari inkonsistensi dan tanyakan apa yang sebenarnya menentukan perilaku sehari-hari. Nah, hal yang penting adalah jangan terlibat terlalu dalam pada suatu budaya sampai kita mengalami pada tingkat artefak atau tingkat yang paling terlihat. Seperti mengunjungi tempat umum, mengikuti tur, dan meminta untuk melihat ke dalam area. Membaca literatur apapun yang tersedia di organisasi. Jadi hal pertama yang diingat tentang area yang konten harus keluar dari hal-hal yang membingungkan kita. Jadi dalam menguraikan budaya dari luar ini, poin pentingnya adalah untuk tidak terlalu terlibat dengan konten budaya dalam
yang dalam sampai kita mengalami tingkat yang di tingkat artefak itu. Boleh di next slide. Nah, di sini ada discipline in a research goal is a intervention. Nah, jadi jika seorang peneliti yang mencoba menguraikan apa yang terjadi dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian tertentu, masalah pertama adalah mendapatkan entry. Dalam proses menghubungi organisasi, menegosiasikan apa yang dibutuhkan dan apa yang dapat ditawarkan sebagai imbalan. Ia akan melalui semua langkah sebelumnya dengan orang dalam yang telah kita temui. Kita akan memperoleh banyak pengetahuan budaya yang dangkal tetapi berpotensi sangat relevan. Bergantung pada tujuan penelitiannya. Kemudian harus memutuskan informasi tambahan apa yang harus dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya. Harus menyadari bahwa mengumpulkan data yang valid dari sistem manusia yang kompleks secara intrinsik sulit. Melibatkan berbagai pilihan dan selalu merupakan intervensi ke dalam kehidupan organisasi. Nah, jadi banyak kemungkinan cara pengumpulan data ditunjukkan dalam daftar demografi, pengukuran variabel digital, analisis isi dokumen dan produk organisasi seperti cerita, mitos, ritual, simbol, dan artefak lainnya. Ada juga etnografi atau observasi partisipan. Jadi mengajak bergaul, membayangi kalau partisipannya terpilih, dan juga duduk diam untuk mengamati tetapi menghindari terlibat meski diminta. Partisipasi dalam peran sukarelawan atau bantuan. Dan juga meminta anggota untuk mengisi kuesioner penelitian, tes objektif, skala sebagai individu dan anonim. Dengan penilaian dilakukan oleh pihak luar. Dan juga penelitian tindakan atau penelitian kontrak yang dipraksai oleh organisasi. Boleh di next. Nah, ini di spring is a research, role is a intervention. Jadi dalam wawancara, kita dapat menanyakan pertanyaan luas seperti poin pertama, apa rasanya pertama kali bekerja di organisasi ini? Apa yang paling Anda perhatikan penting untuk beradaptasi dan juga bagaimana atasan menyampaikan harapannya? Next. Nah, di sini dalam konteks disiplin kultur atau menerjemahkan budaya, action research dan clinical research adalah pendekatan penelitian yang sering digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mempengaruhi suatu budaya atau kelompok sosial tertentu. Kalau pengertian action research itu pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif, peneliti, dan subjek penelitian untuk menciptakan perubahan positif. Fokus utamanya adalah menemukan solusi terhadap masalah nyata dalam komunikasi atau organisasi. Kalau untuk yang pengertian kedua, itu ada clinical research. Itu dalam konteks budaya lebih mengacu pada pendekatan penelitian yang menggunakan metode klinis atau terapi dalam mempelajari individu atau kelompok. Dalam clinical research, peneliti mungkin mengadopsi peran sebagai konselor atau fasilitator yang mencoba memahami lebih dalam
aspek psikologis atau emosional dari budaya atau kelompok yang teliti. Next slide. Nah, ini clinical inquiry disappearing in a helper or consultant role. Jadi, metodologi yang paling sering digunakan dalam mengartikan budaya adalah belajar dari pengalaman sendiri sebagai penolong. Baik sebagai sukarelawan atau sebagai konsultan berbayar. Tingkat analisis ini dapat dicapai jika organisasi membutuhkan semacam bantuan dari kita dan jika kita mencoba membantu organisasi untuk memahami dirinya sendiri dengan lebih baik untuk membuat perubahan wawasan kita yang lebih dalam ke dalam budaya, kemudian merupakan produk sampingan dari bantuan kita. Kemungkinan akan lebih dalam karena dalam peran bantuan kita itu bisa mengajukan pertanyaan yang biasa dianggap mengganggu oleh orang dalamnya. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas terkait dengan materi how valid are clinically gathered data. Nah, di sini itu juga validitas data dalam model klinis itu punya dua komponen. Yang pertama yaitu keakuratan faktual berdasarkan data kontemporer atau historis, dan yang kedua yaitu keakuratan interpretatif dalam mempresentasikan fenomena budaya sesuai pemahaman anggota budaya tersebut. Nah, tapi itu tuh berarti bukan berdasarkan interpretasi pribadi si peneliti. Nah, untuk memahami fenomena budaya secara utuh, itu diperlukan kombinasi antara sejarah dan juga penelitian klinis. Kemudian juga keakuratan faktual itu dapat diverifikasi dengan triangulasi, yaitu sumber ganda dan juga replikasi. Kemudian keakuratan interpretatif itu lebih sulit, tetapi bisa diuji dengan 3 kriteria. Yang pertama yaitu pengamat independen itu harus dapat melihat fenomena yang sama dan menafsirkannya dengan cara yang serupa. Kemudian yang kedua yaitu analisis yang valid itu harus dapat memprediksi fenomena lain serta tindakan organisasi di masa depan. Dan yang ketiga yaitu organisasi itu harus merasa nyaman dengan analisis tersebut dan merasa terbantu dalam memahami diri mereka sendiri, baik itu kekuatan mereka maupun kelemahan mereka. Kemudian juga ada model klinis yang dimana didasarkan pada dua dimensi. Yang pertama yaitu tidak mungkin mempelajari sistem manusia tanpa intervensi. Dan yang kedua yaitu kita dapat memahami sistem manusia dengan mencoba mengubahnya. Nah, intervensi ini membantu sistem mengungkapkan tujuan dan mekanisme pertahanannya, dan dimana itu merupakan bagian penting dari budaya itu sendiri. Nah, kemudian agar proses ini itu berhasil, nah tujuan intervensi ini harus disepakati oleh pihak luar maupun pihak dalam. Jika konsultan itu memaksa tujuannya sendiri, itu data yang diterima akan kurang akurat karena timbulnya defensivitas dari organisasi yang diteliti oleh si peneliti tersebut. Next, kita masuk ke ethical issues in deciphering culture. Nah, jadi ini tuh merupakan masalah-masalah etika yang di mana kita dalam menguraikan sebuah budaya. Yang pertama itu ada risk of an analysis for research purpose, di mana membuka budaya organisasi kepada publik itu dapat membuat organisasi itu menjadi rentan dan timbulnya risiko-risiko lainnya. Walaupun menyamarkan nama organisasi dalam publikasi itu bisa menjadi solusi, mengidentifikasi organisasi itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memungkinkan verifikasi data.
Namun jika analisis budaya itu menjadi publik, itu anggota organisasi itu bisa dirugikan karena informasi pribadi mereka itu terbuka. Kemudian ketidakakuratan informasi itu dapat mempengaruhi reputasi dan keputusan dari pihak luar. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu risk of an internal analysis, di mana jika sebuah organisasi itu ingin memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, itu jika ia juga ingin belajar dari pengalaman sendiri dan membuat pilihan strategis yang terinformasi berdasarkan penilaian realitas terhadap faktor eksternal dan internal, maka pada suatu saat organisasi tersebut harus mempelajari dan memahami budayanya sendiri. Namun proses ini itu tidak tanpa masalah, risiko dan biaya potensial. Secara dasar itu ada dua jenis risiko yang perlu dinilai oleh sebuah organisasi. Yang pertama yaitu analisis budaya bisa saja tidak akurat, dan yang kedua yaitu organisasi mungkin saja tidak siap menerima feedback atau umpan balik tentang budaya mereka sendiri. Nah, yang pertama itu jika keputusan diambil berdasarkan asumsi yang salah tentang budaya, itu hal ini dapat merugikan organisasi secara serius. Karena kesalahan semacam ini itu paling mungkin terjadi jika budaya didefinisikan pada tingkat yang terlalu dangkal. Misalnya, jika nilai-nilai yang dinyatakan atau data yang diperoleh dari kuesioner itu dianggap sebagai representasi akurat dari asumsi mendasar tanpa melakukan wawancara kelompok dan individu yang secara khusus menggali asumsi dan pola yang lebih dalam. Ini adalah risiko utama dalam penggunaan tipologi dan juga survei. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya juga. Kemudian yang kedua yaitu risiko kedua adalah bahwa analisis mungkin saja benar, tapi anggota internal selain mereka yang melakukan analisis itu mungkin tidak siap untuk menerima apa yang telah dipelajari tentang mereka. Jadi tidak menerima feedback dari penelitian tersebut. Nah, jika budaya berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk menghindari kecemasan dan memberikan arah positif, harga diri dan kebanggaan, maka keengganan untuk menerima kebenaran budaya tertentu adalah reaksi seseorang atau reaksi manusia yang normal. Gitu. Kemudian risiko lainnya itu adalah bahwa beberapa anggota akan mendapatkan wawasan secara instan dan secara otomatis, serta sembarang mencoba menghasilkan perubahan dalam budaya yang pertama mungkin tidak diinginkan oleh beberapa anggota organisasi lainnya. Yang kedua yaitu mungkin tidak dipersiapkan oleh beberapa anggota lainnya dan oleh karena itu tidak dapat diterapkan. Atau yang ketiga yaitu mungkin tidak menyelesaikan masalah itu sendiri. Oleh karena itu, analisis budaya itu harus membuat sistem klien sepenuhnya menyadari bahwa ada konsekuensi dari membiarkan elemen budaya itu terbuka. Sebut saja demikian karena di sini juga konsultan itu seringkali dipanggil oleh anggota internal untuk mengungkapkan apa yang beberapa anggota itu ketahui tentang tetapi tidak merasa tidak mereka katakan karena berbagai alasan. Nah, risiko dapat menyetujui untuk melakukan ini adalah bahwa organisasi mungkin tidak suka mendengar analisis konsultan tentang budaya mereka. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir ada professional obligation of the culture analysis. Di mana di sini analisis budaya itu harus mempertimbangkan risiko jika budaya organisasi dianalisis dengan mendalam. Jika analisis hanya mencakup aspek permukaan seperti artefak dan nilai-nilai pabrik, persetujuan dari anggota mungkin cukup. Namun, untuk analisis yang lebih mendalam, itu analisis harus memastikan klien memahami konsekuensi dari pengungkapan tersebut kepada publik. Dan prinsip persetujuan informasi tidak selalu cukup jika klien tidak memahami apa yang akan terungkap kepada publik. Kemudian analisis budaya itu memiliki kewajiban untuk menjelaskan potensi konsekuensi dari investigasi dan memastikan klien siap menerima feedback atau umpan balik dan menganalisis budaya bekerja dengan baik itu ketika organisasi siap melakukan sebuah perubahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok chapter 12 dan juga chapter 13. Jika ada salah kata mohon maaf, dan jika ingin
bertanya itu bisa melalui kolom komentar Teams. Sekian, terima kasih.